Cerita gaib datang dari sebuah jembatan di Desa Pamengkang, Kecamatan Mudu, Kabupaten Cirebon. Kabar yang beredar, konon jembatan ini memakan korban seorang haji yang sengaja dilakukan oleh seorang berkebangsaan Belanda saat mendirikan jembatan ini. Entah ada keterkaitan atau tidak, hingga sekarang jembatan ini selalu memakan korban jiwa setiap tahunnya. Adanya perwujudan kepala seorang haji pun kerap kali membuat warga sekitar bernyali ciut. Kami pun mencoba untuk menelusuri kebenaran cerita ini. Pemirsa, malam ini saya sedang berada di daerah Pamengkang Cirebon, tepatnya di dekat jembatan Talang Kalilunyi. Dan saya mendapatkan kabar bahwa dari jembatan ini banyak sekali warga yang sering mengalami gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Dan uniknya di sini ada makhluk gaib yang terkenal dengan sebutan Pak Haji. Bagaimana kebenarannya? Di samping saya sudah ada Pak Ade. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Bapak, ini kalau saya boleh tahu pertama, Pak, ini jembatannya sudah ada sejak kapan, Pak? Dari mulai 1921, ini udah ngalir air. Dulu sih untuk ngairin untuk tebu Belanda. Dengan kabar yang beredar dengan makhluk yang disebut Pak Haji itu tuh siapa? Kenapa sih Pak disebutnya Pak Haji? Ya memang pakai sorban, pakai haji. Dan untuk gangguannya sendiri ini warga-warga tuh gangguannya seperti apa sih Pak yang dirasakan? Ya memang saya juga pernah gitu, pernah tahu. Apa yang Bapak alami? Saya ngalami gitu istilahnya. Memang itu daska. Itu daska tuh kepala nggak ada, kaki nggak ada. Memakan korban juga ya Pak ya? Makan korban satu. Kalau yang jatuh sih sering. Terima kasih banyak Bapak Ade atas penjelasannya. Ya, Kang Ujang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ini menurut Kang Ujang dengan fenomena adanya sosok makhluk yang disebut Pak Haji itu gimana Kang? Ya, menarik sekali ketika ada jin, mungkin mereka yang mengaku sebagai haji, dan mereka suka menggoda dan mengganggu orang-orang yang lewat di sini. Karena itu pada malam hari ini insya Allah atas izin Allah dan kami coba untuk berinteraksi akan mengungkap siapa sih sebenarnya sosok itu dan siapa sebenarnya yang tidak ada kepala dan juga tidak ada kaki. Tapi untuk energi di sini menurut Kang Ujang seperti apa sih Kang? Sangat luar biasa sekali arah yang sebelah sana. Di atas jembatan ya Kang? Enggak, di bawah. Oh di bawahnya. Oke. Mungkin kita langsung bisa mediumisasi Kang? Oke. Nah, silakan ya Kang. Penasaran, kami pun melakukan mediumisasi. Siapa Anda? Assalamualaikum. Dengan siapa Anda? Siapa Anda? Ibu. Nama Anda Buaya Putih? Apakah sosok Anda sesuai dengan nama Anda? Mau kemana? Bisa bicara baik-baik. Iya, coba Anda tenang dulu. Tahu sejarah dari tempat ini. Bisa Anda ceritakan sejarah tempat ini? Ini dulu yang bangun siapa dan kenapa ada sosok jin yang mengatasnamakan Pak Haji itu? Anda kenal dengan sosok itu? Memangnya Anda sendiri di sini sudah berapa lama? Saat Anda di sini apakah jembatan ini sudah ada? Kalau saya boleh tahu tepatnya Anda berasal dari mana? Dalam air? Banyak makhluk sejenis Anda? Dan kalau saya boleh tahu apakah makhluk-makhluk di sini hanya sesosok buaya putih atau ada makhluk jenis lain? Si Buta itu siapa? Siapa? Kenapa namanya Buta? Maksudnya Buto. Oh, makhluk yang besar? Emangnya dia siapa? Kenapa saya harus bertanya sama dia? Saya mau tanya, Anda mengenal dengan sosok orang yang tidak ada kepala dan juga tidak ada kaki. Siapa mereka? Makhluk seperti apa itu yang menampakkan diri hanya badan saja tanpa kepala dan kaki? Anda biasanya apa sih yang dilakukan di tempat ini? Keluarga terancam. Kalau Anda untuk menceritakan, ya. Siapa? Mana? Iya, siapa yang mengancam memangnya? Kalau Anda mau pulang tapi Anda harus tinggalin badan ini dulu. Udah, Anda tidak mau menceritakan. Tidak mau. Ya udah, keluar aja ya. Belum mendapatkan informasi, mediumisasi pun dilakukan.
begitu beringasan. Bak seekor ular. Siapa Anda? Ayahnya musik kami. Kenapa memang Anda merasa terusik dengan kedatangan kami ke sini? Ya, Solusinya seperti apa? ada yang mengganggu ketenangan kami. Ketenangan seperti apa? Maksud kalian mau apa? Saya mau tahu sejarah tempat ini. Iya. Bisa Anda ceritakan? Iya. Apa benar di sini ada sesosok jin yang mengatasnamakan Pak Haji yang suka mengganggu orang lewat? Siapa mereka sebenarnya? Yang Pak Haji itu orang pendatang. Orang pendatang. Terus? Zaman dulu dia ngomongin jembatan ini. Kemudian? Karena jembatan ini selalu dikasih tumbal orang. Siapa yang ngasih tumbal? Siapa ngasih tumbal? Apa dari kalangan pribumi yang bangun atau Iya, dari atau orang-orang luar? luar. Orang-orang luar. Kita Anda tahu apa tujuan mereka sampai ada tumbal manusia itu? Karena di tempat ini tempat siluman. Apakah di sini ada sebuah kerajaan siluman gitu? Iya, Di mana tepatnya? di hutan dari situ. Lalu kaitannya dengan makhluk yang sering-sering disebut dengan Pak Haji itu apa? Dia penjaga sini. Dia itu sosok kiai. Cuma ditipu. Siapa yang nipu? Penjajah. Maksudnya ditipu gimana? Saya nggak ngerti. Diracunin. Oh, diracun. Terus akhirnya meninggal atau gimana Pak Hajinya? Iya. Nah, itu yang nggak ada kepalanya berarti Pak Haji juga. Saya penasaran, apakah memang setelah dikasih tumbal siluman menjadi kuat, tidak terkalahkan? Apakah itu benar? Cuma buat kekuasaan. Buat kepuasan atau buat untuk pengikut-pengikut Anda? Iya. Saya penasaran dengan mitos yang mengatakan bahwa apabila ada muncul sosok Pak Haji itu akan ada kecelakaan. Itu orangnya aja teledor. Teledor gimana? Takut sendiri. Saatnya mediator sadar. Tak disangka ada mediator kehilangan kendali. Entah makhluk apa yang menyambangi raganya. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Makhluk ini mengajak kami berbicara bahasa Belanda. Kami tak paham apa yang disampaikan. I don't understand. Who are you? Halo, spreken? Spreken? Nih? I can speak Holland. Hey, England? Can you? Yeah? Yeah? What are you doing here? We came here to get information about Pak Haji. Haji? Hah? No, bukan ini, bukan ini. Yunan? Can you speak bahasa? Bahasa? Melayu? Bahasa Indonesia? Hey? What are you doing here? Hah? Kan sudah saya bilang. Dia border, ha? Dia Border? border, ha? Hah? Sepur? Hey, sepur gitu, ha? Hilang tuh, Nggak usah dikejar-kejar, kita ngobrol sama saya saja coba. Where do you come from? First I want to know where do you come from? Amsterdam, ya? Amsterdam. Amsterdam ngapain di sini-sini? Ya? What are you doing here? Holland is in here, ya? Okay, then what are you doing And here? Ilander. And Haji, ya? And satu patok. Yeah, I don't care. Yes, satu patok or some swears. I don't care. More than. Nah, duduk. Nah. Sit down, please. Sit down. Sit down. Ya. Nah. Duduk coba. Sit down. Duduk. Ya, please. Oh, sit down. Itu please kan bahasa Indonesia, Inggris. Ya, English spreken. Iya, I say, dia bisa I bahasa can. Inggris. English spreken. Biasa aja, jangan marki-marki ya. Coba, Anda kan biasanya bisa bahasa. Kita kesini nyari informasi. Kalau bahasa Anda kayak gitu, kita nggak bisa ngerti. Ya, oke. Ya, silakan. Oke. Nih. Mau kemana? Anda mau kemana? Sudah, no, here. No, you sit down here. England is a river. Yeah, I know. England ini Jawa aja Okay. Indonesia. Duduk. Okay, Ya. can you tell me about the Hajj? Hajj. Anda keluar aja deh. Ya. Anda dulu kesini buat jembatan. Ya. Terus, and then? Ya. Duduk. England is of course not thank you to Holland ya.
Haji lah, Afad kaum. Who is Haji? Siapa Haji itu? Haji here, Haji like Apa nunung saya nggak ngerti. Seperti ini. Ya, Terus, what is he doing here, Haji? Haji, they are angry in here. Tiba-tiba, seseorang kerasukan. Suasana pun jadi tak terkendali. Aduh, ini gimana? Tuh, yang turun. Ya, pemirsa, tiba-tiba ada salah satu dari mediator yang jatuh ke bawah dan kami sekarang akan coba mengejarnya. Yuk. Kedua makhluk ini pun berseteru. Kamu. Ada siapa? Siapa sih Anda? Kuring uyut Anma di Podaran ke Walanda. Berbangun jembatan di dia. Bangun jembatan di sini. Dibunuh. Kenapa? Kenapa bisa dibunuh? Si Walanda edan. Memangnya dulu Belanda itu? Ya udah di sini aja barangnya dari sini. Gak usah ikut-ikut sana. Itu. Ya udah. Ya. Ada apa sih di sana? Anda bisa jelasin ada apa di sana? Keluar nggak? Hei, Apa kamu ini? Mau kemana sih? Jangan. Tak disangka, salah satu mediator berlari ke arah sungai. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Sudah berapa lama Anda ada di sini? Pas lami. Suasana dirasa kondusif, informasi pun kami gali. Tadi Anda ceritakan bahwa Anda dibunuh oleh Belanda itu bagaimana ceritanya? Pabungkur waktu berngadang jembatan di dia. Dia? Ya, duduk dulu ya. Saya mau ngomong sama ini ya. Bentar aja, stop. Diam situ. Terus? Memang apa yang Belanda lakukan kepada Anda? Waktu bangun jembatan di dia, kuring bantuan ngadamal jembatan di dia. Is Arabik. Kusi Walanda, kuring cuman di alat tanaga nabah. Tidak dibayar. Terus? Indah? Kunaon si Walanda teh? Musuh Indonesia. Ya itu dulu, sekarang tidak ada musuh, tidak ada apa. Iya, Belanda sudah tidak ada. Musuh. Hilang deh. Oke, gome ya. Tapi apakah para pekerja itu dibunuh? Dibunuhnya seperti apa? Ceburkan di jembatan. Wow. Siapa sih? Siapa? Kalau ini mau kemana Anda? Coba di sini aja. Anda kenal ya dengan orang-orang yang tidak ada kepalanya, ada jin? Iya. Mereka tidak ada kepala dan juga ada kaki. Itu maksudnya apa? Suka mengganggu manusia? Pendatang saja ya kata. Ya enggak, kenapa mereka mengganggu manusia yang hanya lewat ke menguji jalma-jalma nu harirup. Nguji gimana? Nguji keimanan. Kunaon sarian bunuh karare itu. Tapi saya ingin meluruskan bahwa Anda bilang tadi bahwa Anda adalah salah satu korban yang Belanda jatuhkan. Kan manusia tidak ada yang bisa gentayangan. Apabila manusia itu sudah mati kan sudah. Apakah Anda mengenal dengan Sukma? Tidak. Haji Sukma itu gimana? Saya memang tidak mengetahui banyak, tapi saya tahu apabila orang sudah meninggal itu dia tidak bisa gentayangan. Itu Sukma. Tolong. Haji dulu yang namanya Sukma. Maksud Anda korin atau kodam gitu bukan? Entah kenapa, kedua mediator pun kembali beradu fisik. Aduh, bisa nggak sih? Ini udah ini, kan dikeluarin aja kan? Ya pemirsa, ini tiba-tiba mediator satu yang mediator itu dan akhirnya mereka seperti berantem. Ini. Aduh. Aduh, aku takut jatuh lagi. Kang Ujang pun menyadarkan salah satu mediator. Allah Akbar. Kami kembali melanjutkan dialog. Belum keluar juga dia. Aduh, aku takut kucing lagi. Ini Rega di sana. Stay in here.
Okay? Here. Oke, Mr. Smith, what do you want, huh? Belum keluar-keluar kamu dari tadi, ah? I lost my gun. Sunatin nggak? Sunatin sekalian lah. What have I forgotten, ha? Kamu mau dikeluarin? Yeah, more than Haji. Saya bicara sekali lagi, bisa anda keluar? Saatnya mediator sadar. Untuk midnight ya. Masih penasaran? Kami melanjutkan mediumisasi. Kami kembali mengorek informasi dari makhluk ini. Assalamualaikum. Ya, sudah lama di sini. Lama. Anda tahu tentang sejarah tempat ini? Jembatan dibangun 1921 bangsa Belanda. Ini Anda ada di sini apakah saat Belanda sudah ada di sini? Atau Anda baru? Saya hanya sebagai pekerja mereka. Katanya saat pembuatan ini tuh ada tumbal, itu benar adanya? Sebenarnya bukan tumbal, Lalu apa? itu hanya sebatas penyiksaan para bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia. Penyiksaannya itu seperti apa? Karena Belanda sengaja untuk memeras tenaganya saja. Kalau orang yang malas maka dia bunuh, dan banyak orang-orang yang dibunuh di tempat ini. Dibunuhnya dengan cara seperti apa? Banyak yang ditembak, digantung, dikubur. Saya mau menanyakan kepada masyarakat ada sok jin atas Haji yang suka mengganggu orang lewat. Bisa Anda ceritakan seperti apa? Itu sebenarnya bukan sesosok haji, hanya sebatas gambaran untuk umat manusia, bahwa gambaran umat manusia bagi yang mampu segeralah menunaikan ibadah haji. Kenapa makhluk itu menggambarkan tentang haji gitu? Kenapa nggak yang lain? Karena kenapa manusia sesudah memiliki banyak harta yang berlimpah, mereka tidak ingat rukun Islam yang kelima. Tapi kan yang melihat haji itu kan nggak hanya orang kaya yang mampu untuk naik haji aja. Itulah supaya mereka ingat ibadah bukan hanya sekedar puasa, tapi kenapa Anda lihat beberapa orang kaya, beberapa orang yang mampu tidak melaksanakan haji. Kenapa? Anda tidak mengetahui ayat Al-Quran walillahi ala nasi hijjul walillah, dan karena Allah, bukan karena apa, bukan karena harus semuanya karena Allah. Saya hanya mengingatkan kepada umat manusia yang masih hidup, makanya digambarkan sesosok haji. Memang siapa yang suka menyerupai sesosok haji? Banyak, kadang-kadang saya dan teman-teman saya. Tapi dengan adanya penampakan Anda sebagai haji itu mengganggu masyarakat di sini. Iya. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut dengan sosok-sosok hal seperti itu? Tebalkan iman. Kalau seseorang yang imannya tebal, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang harus ditakuti. Ingat. Nah, bukannya berada di masyarakat yang itu berulnya untuk tumbal di sini. Katanya ada yang ngomong diracun atau gimana? Tidak ada yang bahasa tumbal, karena hanya sebatas penyiksaan bangsa Belanda dalam pembangunan jembatan ini. Dan karena mereka kelaparan, mereka tidak dikasih makan, mereka tidak dikasih gaji, maka mereka kelaparan tersebut, maka meninggal di sini. Tapi kata tadi ada makhluk yang mengatakan bahwa siluman-siluman di sinilah yang minta tumbal buat kekuatan mereka, buat mereka cari tumbal. Tidak ada. Tolong luruskan itu. Terus kenapa katanya yang korban meninggal itu pasti orang di luar warga sini? Itu kenapa? Bukan Warga sini. Warga tamu sama saja. Kalau Allah sudah menghendaki, dia akan mati dengan jalan seperti itu, bukan kata-kata tunggu. Tapi dengan sosok penampakan haji lalu banyaknya gangguan di jembatan itu, haji itu jadi tercoreng. Sosok haji itu jadi tercoreng. Saya sekali lagi, amanat itu bukan satu penggangguan, itu hanya sebatas gambaran untuk mengingatkan kepada mereka yang sudah mampu untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Enggak, tidak ada yang penasaran di sini. Semuanya datang karena Allah
dan juga baik-baik karena Allah. Ya, kuat. Kini saatnya makhluk ini pamit pergi. Ya, Kang Ujang, apa hikmah yang bisa kita dapatkan? Ya, menarik sekali ketika liputan tadi pada malam hari ini. Jadi ada yang mengatasnamakan jin dan membahas tentang haji. Karena yang namanya haji itu semua adalah karena Allah. Dalam Al-Quran sendiri kan ayatnya sebelum haji itu walillah. Walillahi ala nasi hajjul bait. Walillah karena Allah. Dan juga ayat yang berikutnya innal hajja wal umrata lillah. Haji umroh lillah karena Allah. Jadi ketika mereka beranggapan itu untuk memberikan inspirasi terhadap orang-orang yang kaisru melaksanakan ibadah haji, itu sangat tidak benar sekali. Karena apa? Haji itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka kaya miskin, kalau menurut Allah itu sudah dipanggil sama Allah, insya Allah mereka akan melakukan ibadah haji dan juga umroh ke Baitullah. Terima kasih banyak Kang Ujang atas penjelasannya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kenapa di masyarakat ada sok jin atas namakan haji yang juga mengganggu orang lewat. Bisa Anda ceritakan seperti apa? Sebenarnya bukan sesosok, kayak sebatas gambaran untuk umat, bahwa gambaran umat manusia bagi yang mampu segeralah menunaikan ibadah.